Puluhan organisasi masyarakat di Kalimantan Tengah kembali melakukan demo di kantor Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Aksi damai kedua tersebut menuntut keadilan dan penonaktifan 3 majelis hakim terkait pembebasan bandar narkoba. Atau bisa menjawab pertanyaan daripada masyarakat, mungkin juga Kalimantan Tengah tahun 2000. Puluhan massa dari Koalisi Organisasi Masyarakat Kalimantan Tengah berkumpul sejak Kamis pagi 2 Juni 2022 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di depan gerbang kantor Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Jalan RT Amilono, Kilometer 1, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Para pendemo kembali menuntut dan meminta 3 majelis hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk segera dinonaktifkan dan diperiksa terkait pembebasan terdakwa Saleh bandar narkoba di wilayah Puntun, Kota Palangkaraya beberapa hari lalu. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya melalui Humas Pengadilan Tinggi Palangkaraya saat menghampiri pengunjuk rasa menyampaikan bahwa pimpinan Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah membuat surat secara tertulis dan memerintahkan penonaktifan sementara 3 majelis hakim atas tuntutan dari pendemo terhadap putusan perkara bebas nomor 17 Pitsus tahun 2022 Pengadilan Negeri Palangkaraya. Koordinator lapangan Bambang Irawan mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang telah merespon tuntutan publik dan pihaknya merasa tindakan Pengadilan Tinggi bagus. Bambang Irawan menambahkan pihaknya sepakat terkait penonaktifan 3 majelis hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap perintah Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan akan terus mengawal dan memantau hingga ke Pengadilan Negeri harus melaksanakan perintah tersebut. Nonaktifan terhadap 3 hakim ini kami sepakat dan ini akan terus kita kawal, terus akan kami kawal karena ini surat perintah dari Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Negeri. Nah, kita akan kawal juga Pengadilan Negeri harus melaksanakan perintah itu. Dia juga harusnya memberikan surat tertulis juga bahwa mereka telah melaksanakan perintah itu. Nah itu, tapi kita akan pantau. Tapi apabila 3 hakim ini tetap melaksanakan aktivitasnya, tetap melaksanakan kegiatannya, berarti mereka melanggar. Sementara itu Humas Pengadilan Tinggi Palangkaraya Wahyu Prasetyo Wibowo menjelaskan penonaktifan 3 majelis hakim terhadap Heru Setiadi, Syamsuni, dan Erhamudin atas perintah Pengadilan Tinggi Palangkaraya melalui surat tertulis bahwa ketiganya tidak boleh mengadili suatu pemeriksaan perkara. Lebih lanjut Wahyu menambahkan, di samping surat perintah tertulis tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya juga mengeluarkan surat untuk membentuk tim untuk memeriksa 3 majelis hakim guna pengusutan adanya pelanggaran kode etik terhadap pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Jadi Nur, ini Pak Askatu, surat perintah nonaktif. Eksekusi selanjutnya ada Ketua Pengadilan Tinggi sudah mengambil sikap secara tertulis atas keinginan atau tuntutan dari para rekan-rekan pengunjuk rasa terhadap putusan perkara bebas nomor 17 Pitsus tahun 2022 PN Palangkaraya dengan mengeluarkan surat secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memerintahkan nonaktif sementara 3 orang hakim memeriksa perkara tersebut. Ya, intinya kalau sudah diperintahkan menonaktifkan berarti tidak boleh mengadili atau memeriksa suatu perkara. Ya. Pak, berarti itu sifatnya putusan atau rekomendasi, Pak? Kan putusan belum. Putus harus ditindaklanjuti kan pemeriksaan. Ya. Jadi di samping surat ini, sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya juga sudah mengeluarkan surat nomor 16 U995 tahun 2022. Jadi surat sebelum ini yang sudah memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk membentuk tim memeriksa majelis hakim yang bersangkutan apakah ada suatu pelanggaran kode etik atau tidak terhadap pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Kemudian setelah nanti tim PN itu melakukan pemeriksaan, segera hasilnya dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi juga akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian hasil pemeriksaan itu
diteruskan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai badan yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada hakim bila memang terbukti adanya suatu pelanggaran kode etik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Surya Adiwinata melaporkan.